Duryodhana, lindungilah pahamu itu. Bima, kau telah melanggar aturan perang gada dengan menyerang pahaku. Bima, kau tidak boleh mengabaikan aturan dari pertarungan gada. Sekarang siapa lagi yang akan menegakkan aturan? Aku yang akan menegakkan aturan. Kau salah, Yudhishthira. Aku mencintai saudara-saudaraku. Aku mencintai teman-temanku. Mencintai istriku. Dan juga anak-anakku, Yudhishthira. Menyerang hatiku adalah hal yang tidak mungkin. Meskipun gunung Himalaya menimpaku, aku tidak akan bisa mati. Kemarahan Balarama memuncak ketika melihat salah satu dari murid terhebatnya bertarung seperti seorang pengecut. Dia, Bima, telah melanggar aturan perang gada yang sudah disepakati demi untuk mengalahkan Duryodhana. Bima, kau tidak boleh mengabaikan aturan dari pertarungan gada. Sekarang siapa lagi yang akan menegakkan aturan? Aku yang akan menegakkan aturan. Kau akan mendapat hukuman karena telah melanggar aturan, Bima. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Bangun dan lawan aku, Bima. Aku akan mencuci bajaku ini dengan darahmu. Akan kulakukan dengan berani melanggar aturan perang gada. Dia telah melakukan tindakan yang tidak benar. Maka demi untuk menghukumnya, meski harus mengambil jalan yang tidak benar. Bima tak peduli lagi peraturan bahwa ketika bertarung gada, memukul di bawah pusar adalah gerakan ilegal dan sangat dilarang. Tapi Bima sudah diambang kekalahan. Duryodhana bisa saja membunuhnya saat itu. Selain karena restu Gandhari yang membuat Duryodhana sekuat baja, Balarama pun telah menyulap Duryodhana menjadi petarung gada terhebat saat itu. Jika bukan karena Basudewa Krishna yang turun tangan menenangkan Balarama, sudah bisa dipastikan hidup Bima akan berakhir saat itu juga di tangan Balarama. Meski Bima juga adalah murid dari Balarama, tetapi Balarama lebih menyayangi Duryodhana. Balarama telah berjanji akan membuat Pangeran Duryodhana sebagai murid Gadayuda atau petarung gada terhebat pada saat itu. Ketika perang Mahabharata dimulai, Balarama memutuskan pergi dan tidak ikut campur dan ambil bagian dalam Bharatayuddha. Dia memutuskan pergi bermeditasi dan mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di tanah Bharatawarsha. Tetapi dia pun kembali ke medan perang ketika mendengar berita murid kesayangannya yaitu Duryodhana akan bertarung melawan pangeran terkuat saat itu, yaitu Pangeran Bima. Oleh karena itu, aku berjanji pada kalian hari ini bahwa aku dan Krishna ataupun prajurit Yadawa lainnya tidak akan mengangkat senjata untuk mendukung Pandawa. Lalu, mengapa Balarama yang merupakan inkarnasi Nagasesa Sri Wisnu justru memihak dan menyayangi Duryodhana? Mengapa Balarama yang merupakan pendamping sang awatara Basudewa Krishna, orang yang paling mengerti kebenaran, justru memilih Duryodhana sebagai murid kesayangannya? Aku sudah tahu semua tentang kebenarannya, bahwa dalam permainan dadu itu, Pangeran Duryodhana tidak melakukan kecurangan. Sebaliknya justru Pangeran Yudhishthira, dia yang mempertaruhkan istrinya dalam permainan. Dia mempertaruhkan saudara-saudaranya dalam permainan. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Sudah sadar? Apakah dengan memihak dan mendukung Duryodhana, Balarama menjadi berseberangan dengan adiknya
yaitu Basudewa Krishna. Dan Subhadra yang harusnya aku nikahi waktu itu, tapi dia telah diculik oleh para Pandawa. Cobalah ingat, Guru, seharusnya aku kembali dari Dwaraka dan menikahi adikmu itu, Guru. Seluruh bangsa Arya menertawakanku, mereka menertawakanku, Guru. Apakah aku salah dengan menghukum mereka ke pengesil? Jika mereka tidak berjudi, mereka tidak akan diasingkan. Tentu saja Duryodhana tokoh yang paling kompleks dalam Mahabharata. Tidak hanya seorang pangeran yang memainkan peran sebagai antagonis dalam kisah epik ini, jauh dari itu, ternyata Duryodhana juga menyimpan banyak cerita yang tidak muncul ke permukaan, dibiarkan terkubur oleh kebaikan dan penderitaan para Pandawa karena kejahatan Duryodhana. Maharsi Vyasa menceritakan Mahabharata tidak sehitam putih seperti yang kita ketahui saat ini. Berperan sebagai manusia, di mana semua tokohnya tetap berada di ranah abu-abu, tidak sepenuhnya baik, dan tidak ada karakter yang diceritakan sepenuhnya jahat. Jika demikian, maka Duryodhana pun menyisakan ruang cerita yang menarik simpati bagi Balarama, sehingga dia memihak dan mendukung Duryodhana. Cerita penderitaan Duryodhana di masa kecil telah menarik simpati bagi Balarama. Kisah ini tertulis dalam kitab Mahabharata bagian Adiparwa dan Sabaparwa, di mana ketika Bima yang sangat kuat kerap melecehkan para Kurawa. Untuk itu, mari kita kutip sedikit teks asli Mahabharata. Setiap kali mereka bermain-main dengan putra Drestarstra, keunggulan kekuatan Bima telah menjadi nyata dalam kecepatannya, dalam memukul benda yang dituju, dalam memakan makanan, dan menghambur-hamburkan debu. Bimasena mengalahkan semua putra Drestarstra. Putra Dewa Angin menarik rambut mereka dan membuat mereka berkelahi satu sama lain sambil tertawa-tawa. Dan Werkodara dengan mudah mengalahkan 101 anak berenergi besar, seolah-olah mereka adalah satu, bukan menjadi 101. Pandawa kedua itu biasa menjambak rambut mereka dan melemparkannya ke bawah untuk menyeret mereka di tanah. Oleh karena itu, ada yang lututnya patah dan ada yang bahunya sampai patah. Bima terkadang menahan 10 orang, menenggelamkan mereka ke dalam air sampai mereka hampir mati. Ketika para putra Drestarstra naik ke dahan pohon untuk memetik buah, Bima biasa menggoyang pohon itu dengan cara memukulnya dengan kaki, sehingga turunlah buah dan pemetik buah pada saat yang bersamaan. Selama 12 tahun di bawah bimbingan Guru Dronacharya di Gurukula, para pangeran Kuru telah belajar astra sastra widya kepada Guru Drona. Selain belajar berbagai macam astra atau senjata, para pangeran juga memfokuskan diri pada keterampilan satu astra. Misalnya, Yudhistira mahir dalam senjata tombak, Arjuna mengasah diri dalam senjata panah, demikian pula Bima dan Duryodhana tekun berlatih dalam senjata gada. Di akhir pendidikan mereka di bawah Dronacharya, keterampilan para Pandawa dan Korawa diuji. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bima lebih unggul dalam kekuatan, sehingga sangat mudah baginya mengalahkan Duryodhana. Kemudian, Duryodhana mengasah kembali keterampilannya di bawah bimbingan Balarama. Bima pun demikian. Balarama
lebih terpikat kepada Duryodhana yang lebih terampil dalam mengolah seni bermain gada daripada Bima yang lebih kasar dan mengandalkan kekuatan. Tragedi Dyutsaba dan Wastraharan. Menurut pandangan Balarama, tragedi permainan judi antara Yudhistira dan Shakuni benar-benar tidak bisa dimaafkan. Balarama mengatakan ada ribuan pemain dadu yang bisa dikalahkan oleh Yudhistira pada saat itu. Yudhistira juga sudah diperingatkan berkali-kali oleh saudara dan rekan-rekannya supaya tidak melawan Shakuni yang memang hebat dalam permainan dadu. Meski berkali-kali dikalahkan, Yudhistira yang memang sudah kecanduan bermain dadu, dia tetap bermain. Tidak ada hukum yang membenarkan menjadikan saudara dan istri sebagai taruhan. Hingga sampai terjadi tragedi Wastraharan penelanjangan Draupadi oleh Dursasana. Lalu, mengapa ketika Yudhistira dikalahkan dalam permainan dadu, kemudian hendak menuntut balas dengan peperangan? Yang lebih membuat Balarama tak habis pikir, bagaimana Yudhistira punya pikiran menyerang kerajaan leluhurnya yang kehormatan kerajaan Astina dijaga dengan pengorbanan luar biasa kakeknya sendiri, yaitu Maharshi Bhisma. Dengan dalih balas dendam atas ketidakadilan peristiwa Dyutsaba dan Wastraharan, Yudhistira memakai kekuatan kerajaan mertuanya, yaitu Pancala dan sekutunya, bertempur melawan keluarganya di Astina. Ketidaksetujuan Balarama ini hingga akhirnya dia memutuskan pergi meninggalkan Dwaraka dan medan perang pada saat itu. Dia memilih bermeditasi dan mengunjungi tempat-tempat suci, lalu kembali di hari ke-18 ketika Duryodhana telah sekarat. Selain itu, masih ada alasan Balarama memihak pada Duryodhana. Balarama merasa kasihan pada Duryodhana. Ketika Duryodhana menginginkan Subhadra sebagai istri, Subhadra justru kawin lari dengan Arjuna. Putri Duryodhana yang bernama Laksmana diculik oleh Samba yang merupakan putra Basudewa Krishna. Ini yang membuat Balarama merasa tidak enak hati kepada Duryodhana. Selain itu, putri Balarama yang dijanjikan untuk dinikahkan dengan putra Duryodhana dibawa pergi oleh Abhimanyu dan dia menikahinya. Jadi, Duryodhana menurut pandangan Balarama, sebagian besar keinginannya tidak terpenuhi. Untuk itulah, dia bersumpah menjadikan Duryodhana sebagai petarung gada terhebat saat itu. Balarama adalah inkarnasi Nagasesa, pelindung Sri Wisnu, sebagai tudungnya dan bertugas sebagai penyeimbang dunia. Krishna telah berada di pihak Pandawa sebagai penasehat dan kusir kuda Arjuna. Maka Balarama sebagai penyeimbang takdir memilih di sisi yang lain. Tidak ada persaingan antara Krishna dan Balarama. Mereka hanya memastikan takdir berjalan seperti seharusnya. Di akhir cerita, mereka tetap bersatu di loka abadinya. Sang Nagasesa kembali kepada kodratnya melayani Sri Wisnu.